Anto. Waduh. Wah, lusuk beli. Aduh. Terputus loh, aduh. Game over. Loh, ngagetin sih. Ini sebentar lagi memecahkan rekor ini. Loh, aduh. Mati deh. Anto, Lause ini tidak bermaksud ngagetin. Anto yang terlalu serius sama gamesnya. Lause, ini gamenya ini wasik bener, seru. Anto sudah mandi atau belum sih? Ya jelas lah Lause. Oh, jelas sudah ya. Jelas belum. Anto, ini sudah jam berapa? Ini kan hari Minggu, Waktunya ini nih, main games. Anto, ada yang jauh lebih penting dari main games pada hari Minggu. Lebih penting apa ya Lause? Nah, ini sudah jam 10 loh. Kan tiap hari Minggu ada ibadah. Ibadah itu spesial loh. Jangan buat main-main. Karena Tuhan sendiri yang mengundang Lause dan Anto untuk bisa datang beribadah. Jadi Tuhan sendiri ya yang mengundang Anto untuk beribadah ya? Waduh, oke kalau gitu. Oke Lause, Anto mau ikut ibadah. Oke, ayo Lause, dadah. Oke, very good Anto. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Dimanapun adik-adik saat ini sedang berada, good morning. Ya, sukacita sekali kita bisa kembali beribadah sekarang ini. Lause sangat bersukacita karena pada pagi hari ini Lause bisa melayani Tuhan bersama dengan Lause Weli. Lause Tean, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, yuk kita ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini, kembali Tuhan mengundang kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk tidak main-main saat kami beribadah. Karena ibadah kepada Tuhan adalah satu hal yang spesial, hal yang serius bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah. Mohon Tuhan tolong kami untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Tean, kalau saya lihat Lause Teanku masih selalu semangat ya melayani Tuhan. Lause Tean apa enggak merasa bosan, jenuh? Pernah enggak Lause? Oh, tentu tidak. Saya masih tetap bersemangat dan sukacita melayani. Karena Tuhan Yesus yang kita layani adalah Raja di atas segala raja yang telah menebus dosa kita dengan darah-Nya yang kudus. Yes, benar Lause. Ada kuasa dalam darah-Nya. Adik-adik, Lause Tean, yuk kita semua menyanyi satu buah pujian. There is a power
in the blood. Nah ya, there's a power in the blood. Kita ajak adik-adik untuk bisa bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan semangat. Kita mau menggunakan gerakan. Dan Losoweli dan Losotean akan ditemani oleh Rachelin. Kita nyanyikan ya, semangat! Kalau Losoweli masih semangat nggak melayani Tuhan? Pasti Loso, sama dengan Losotean. Semangat melayani Tuhan, karena Tuhan yang kita layani adalah Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Loso. Saya jadi ingat satu lagu ya. Dia menunjukkan betapa besar Allah kita yang berkuasa, Allah yang kita layani. Oh ya, what a mighty God we serve. Ya, itu kan lagunya loh, so. What a mighty God we serve. Kita ajak lagi ya adik-adik untuk bersama-sama menaikkan pujian ini. What a mighty God we serve. Adik-adik, di dalam lagu ini Loso dan Losotean akan ditemani oleh Vanessa. Dan nanti di dalam lagu ini ada bersaut-sautan ya. Nanti Losoweli yang memimpin, Losotean, Vanessa, dan adik-adik semua di rumah yang menyaut. Ya, kita bangkit berdiri, menggunakan gerakan, dan menyanyikan dengan semangat bagi Tuhan. Yuk! serve a mighty God. Say, oh yeah. Oh yeah. Amen. Amen. Oh yeah. Oh yeah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve.
Angels bow before him. Heaven and earth adore him. Wow, luar biasa. Adik-adik dan Lose patut bersyukur karena memiliki Allah yang hebat dan yang terlebih mengasihi adik-adik dan Lose. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, adik-adik, kita juga mau belajar untuk memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR yang ada di bawah ini. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa mama adik-adik untuk mentransfer di rekening gereja. Ya, marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Lord, I give you my heart. Dengan sungguh hati. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku kepadamu ya Tuhan. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu memberikan hati kami rindu memberikan jiwa kami rindu memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik kepada kami, Engkau telah rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan sedikit dari persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk meluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah atau tidak mengalami hal yang hampir sama
dengan Antok tadi? Iya, mau kerjakan tugas, masih main game. Mau beribadah, masih tetap aja main game. Ya, adik-adik, ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan, tentu banyak godaannya, bukan? Adik-adik, saat ini kita mau janji. Ayo adik-adik janji ya. Janji kepada Tuhan. Tuhan, saya janji. Saya mau jadi murid yang setia. Akal iblis, aku nggak mau. Firman Tuhan, aku menurut. Yuk adik-adik dan Losotean, kita ajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Ya, kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Yang sungguh ya, karena kita mau janji kepada Tuhan. Dan Losoweli dan Losotean akan ditemani oleh Elinora. Dengan semangat dan sungguh-sungguh kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang. Akal iblis aku menolak. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di sekolah minggu online. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh fokus, boleh duduk tenang-tenang mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Lose yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke, Lause hari ini punya beberapa huruf. Ada huruf A, ada huruf E, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf B, dan ada huruf R. Ayo kita susun ya huruf-huruf ini menjadi satu kata yang baik, kata yang baik gitu ya. Oke, coba kita acak-acak. Anak-anak coba ya tebak di rumah ya. Apa kata-katanya ini ya? Oke, bisa ketemu? Ya, kita lihat jawabannya ya. Nah, kata berani. Hari ini kita mau belajar tentang berani. Berani apa ya, Lause? Nah, Daud yang badannya kecil, dia berani melawan Goliat yang badannya besar. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan menyertainya. Yang kedua, kita belajar dari Yosua. Yosua berani memimpin bangsa Israel yang jumlahnya banyak. Dan juga dia berani memimpin bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Kenapa? Karena Yosua yakin bahwa dia punya Tuhan yang menyertainya. Hari ini kita mau belajar tentang seorang perempuan yang juga berani. Siapa ya? Ada yang tahu? Ya, kita mau belajar dari Ratu Esther. Oke, sudah siap? Kita dengarkan ya cerita firman Tuhannya. Pada
Pada saat itu ada seorang raja yang memimpin di kerajaan Persia. Namanya Raja Ahasiweros. Kerajaannya sangat luas. Kerajaannya terbentang mulai dari India sampai ke Ethiopia. Raja Ahasiweros merupakan raja yang sangat berjaya pada masa kepemimpinannya. Banyak orang-orang yang senang pada pemerintahan Raja Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros mengadakan pesta. Wah, seneng ya mengadakan pesta. Pesta, dia mengundang semua. Ayo para pembesar, para pegawainya, para bangsawan, semuanya didatangkan ke kerajaannya. Semuanya diundang ke kerajaannya untuk berpesta. Berpestanya tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi 180 hari. Wah, bayangkan 180 hari itu sama dengan 6 bulan. Lama ya. Wah, ini menunjukkan Raja Ahasiweros sangat kaya. Nah, setelah itu tidak sampai sana. Raja Ahasiweros juga mengadakan pesta. Ia mengundang semua rakyatnya. Ayo semua para rakyat ikut berpesta. Raja Ahasiweros mengadakan pesta 7 hari bersama dengan rakyat-rakyat dan para bangsawan, pembesar dan pegawainya semuanya. Seluruh kerajaannya dan seluruh negeri itu berpesta selama 7 hari. Tidak hanya Raja Ahasiweros yang sedang berpesta, tapi Ratu Wasti, istri dari Raja Ahasiweros pun juga berpesta. Ia berpesta dengan para wanita-wanita. Dia berpesta juga 7 hari lamanya. Nah, suatu hari Raja Ahasiweros mau mengundang Ratu Wasti dengan tujuan apa? Raja Ahasiweros mau menunjukkan, ini loh ratuku yang paling cantik kepada orang-orang banyak. Raja Ahasiweros mau membanggakan ratunya. Tapi apa yang terjadi? Ratu Wasti menolak. Ratu Wasti tidak mau datang ke pesta itu. Tidak mau menerima undangan Raja Ahasiweros. Akhirnya Raja Ahasiweros menjadi marah karena Ratu Wasti sudah tidak taat. Karena Ratu Wasti sudah tidak mau menerima undangannya. Maka Raja Ahasiweros menghukum Ratu Wasti. Ratu Wasti dicopot dari gelar ratunya dan diusir dari kerajaan. Setelah itu, setelah sekian lama, Raja Ahasiweros memutuskan untuk mencari pengganti dari Ratu Wasti. Dia memutuskan untuk mencari seorang ratu untuk menempati posisi dari Ratu Wasti tadi itu. Dan Raja Ahasiweros membuat pengumuman buat seluruh negeri itu. Pengumuman. Raja sedang mencari ratu. Maka setiap para gadis, para wanita boleh datang berkumpul. Dan raja akan memilih seorang dari perempuan itu untuk menjadi ratunya. Wah, langsung kerajaan itu ramai, heboh. Semua para gadis langsung cepet datang untuk berkumpul. Siapa yang gak mau jadi ratunya Raja Ahasiweros yang sangat kaya, yang makmur itu ya? Nah, semuanya datang ke tempat itu. Ada seorang perempuan yang bernama Esther. Esther juga mempunyai seorang sepupu yang bernama Mordekai. Mereka adalah bangsa Yahudi. Nah, Mordekai berkata kepada Esther, "Esther, coba kamu ikut pada pemilihan ratu itu. Siapa tahu raja akan memilih kamu." Nah, kemudian Esther pun taat kepada Mordekai. Esther mengikuti proses pemilihan ratu itu. Dan akhirnya Esther yang terpilih menjadi ratu. Setiap perempuan yang datang kepada Raja Ahasiweros bilang, "Ndak mau yang ini." Tapi begitu dia melihat Esther, Raja Ahasiweros menjadi senang. Wah, ini cantik sekali perempuan ini. Dan akhirnya Raja Ahasiweros mengangkat Esther menjadi ratunya. Dan
Mordekai berpesan kepada Ester, Ester, kamu tidak perlu ngomong kalau kamu adalah bangsa Yahudi. Dengan alasan supaya kamu lebih aman nanti di istana nanti. Dan Ester pun menurut kepada Mordekai. Dan pada suatu ketika Ester dilantik, Ester diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros untuk mendampingi Raja Ahasiweros. Setelah Ester menjadi ratu, beberapa saat kemudian ada seorang pria yang bernama Haman. Haman diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi pembesar yang paling utama, pemimpin yang paling utama, tangan kanannya Raja Ahasiweros. Nah, Haman ini orang yang sombong, orang yang tidak baik. Nah, Raja Ahasiweros berpesan pada Haman, Haman, kamu sekarang sudah menjadi pembesar dan kemanapun kamu pergi, orang-orang akan membungkukkan diri, berlutut dan bersujud di hadapanmu. Wah, Haman tambah menjadi sombong sekali. Jadi begitu dia keluar, semua orang-orang harus segera berlutut untuk menghormati Haman. Semua orang harus langsung bersujud menghormati Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau melakukan itu. Ya, dia adalah Mordekai. Mordekai tidak mau untuk bersujud dan berlutut di hadapan Haman. Walaupun berkali-kali pasukan pengawal itu mengingatkan Mordekai, "Ayo, kamu harus cepat berlutut di depan Haman." Tapi Mordekai tetap menolak. Mordekai tidak mau melakukan itu. Mordekai tidak mau berlutut di depan Haman. Haman menjadi marah. Haman tidak suka. Haman ingin mencelakakan Mordekai. Dan Haman tahu kalau Mordekai itu adalah bangsa Yahudi. Haman mau mencelakakan seluruh bangsa Yahudi. Haman mempunyai pikiran yang tidak baik. Haman berkata kepada Raja Ahasiweros. Dia menghadap Raja Ahasiweros dan berkata, "Raja, ada suatu bangsa yang ingin mencelakakan kerajaan ini. Mereka tidak mau taat pada perintah raja, sehingga mereka harus dihukum. Mereka membahayakan." Haman berkata seperti itu kepada Raja Ahasiweros. Maka kalau menurut raja baik, raja harus mengeluarkan surat perintah untuk memusnahkan, menghukum semua bangsa itu. Keluarkanlah surat perintah dan sahkan dengan cincin materai dari raja. Maka aku akan membereskan bangsa itu. Aku akan menghancurkan bangsa itu. Wah, Mordekai yang mendengar hal itu menjadi sangat sedih, menjadi sangat khawatir. Aduh, bagaimana ini? Bangsa Yahudi akan dihancurkan. Maka Mordekai mengirim pesan kepada Ester. Ester, bangsa Yahudi akan dihancurkan. Bangsa Yahudi akan dibunuh semua oleh Haman. Dan Ester pun membalas pesan kepada Mordekai. Bahaya Mordekai kalau Ester ini, kalau aku harus menghadap kepada raja. Sedangkan aku tidak dipanggil oleh raja. Aku sudah dipanggil oleh raja selama 30 hari. Dan memang ada peraturan. Kalau seorang ratu yang tidak dipanggil oleh raja dan menghadap raja, pada saat itu raja tidak suka, maka ratu itu bisa dihukum mati. Bisa dibunuh begitu. Nah, kemudian Mordekai memberikan jawaban kepada Ester. Ada di Ester pasal 4 ayat 13 sampai 14. Nah, ini lo sebacakan ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau, yaitu Ester, di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.
Mordekai berkata apa? Kalau Esther tidak mau membantu, pasti akan ada jalan untuk bangsa Yahudi. Akan ada pertolongan untuk bangsa Yahudi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Esther? Esther membalas jawaban dari Mordekai kembali dengan berkata apa? Suruh semua bangsa Yahudi untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Esther dan semua dayang-dayangnya yang ada di istana pun juga akan berpuasa 3 hari lamanya, tidak makan dan tidak minum. Dan semua orang Yahudi melakukan itu. Esther pun di istana kerajaan, dia juga berpuasa dengan para dayang-dayangnya juga. Mordekai di luar sana dan juga para bangsa Yahudi juga melakukan puasa. 3 hari mereka tidak makan dan tidak minum. Tiba pada hari yang ketiga, Ratu Esther dengan menggunakan pakaian ratunya yang cantik, dia pergi menghadap pada Raja Ahasiweros. Dan apa yang terjadi? Ratu Esther yang sudah deg-degan ini ya, apakah ditolak atau diterima oleh Raja Ahasiweros? Ternyata Raja Ahasiweros menerimanya dengan sukacita. Raja Ahasiweros mengulurkan tongkatnya yang menandakan bahwa Raja Ahasiweros mau menerima kedatangan Ratu Esther. Dan Raja Ahasiweros berkata, Esther, apa yang kamu inginkan? Ratu Esther berkata, Raja, aku ingin mengadakan perjamuan, makan-makan di taman. Dan aku juga ingin mengundang Haman untuk ikut datang ke perjamuan itu. Dan setelah itu mereka datang, Raja dan Haman datang ke perjamuan yang Esther adakan. Di sana mereka mengobrol dan sebagainya. Kemudian Raja bertanya lagi kepada Esther, Esther, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, aku akan memberikannya kepadamu. Dan Esther pun berkata apa? Aku ingin mengadakan perjamuan lagi untuk Raja dan Haman. Kalau Raja berkehendak, bolehlah Raja dan Bapak Haman ini datang ke perjamuanku itu, kata Esther. Wah, Haman menjadi sangat sombong. Haman memanggil keluarganya, saudara-saudaranya. Dia senang sekali, dia merasa bangga. Lihat, aku loh yang diundang oleh Ratu Esther. Yang lainnya tidak ada yang diundang. Cuman aku, Haman, yang diundang oleh Ratu Esther, yang bisa menikmati perjamuan bersama dengan Raja dan Ratu. Haman sangat sombong. Haman merasa dirinya yang paling hebat di kerajaan itu. Dia Haman yang merasa dirinya yang paling yang paling baik di kerajaan itu. Haman teringat pada Mordekai. Mordekai ini mencekno gitu ya. Mordekai ini tidak menyenangkan. Dia masih tidak mau tunduk sama aku. Padahal aku ini sudah diundang Raja dan Ratu untuk makan bersama. Tapi Mordekai masih tidak mau tunduk kepada aku. Haman menjadi dongkol, jengkel pada Mordekai. Haman menyiapkan suatu rencana untuk Mordekai. Haman membuatkan tiang gantungan untuk Mordekai, untuk menghukum Mordekai. Dan suatu hari pada perjamuan yang kedua, Esther mengundang Raja dan Haman untuk datang kembali. Raja bertanya lagi kepada Esther, Esther, apakah permintaanmu? Dan Esther menjawab, ada di kitab Esther pasal 7 ayat 3-4. Nah, lo bacakan ya. Maka jawab Esther sang ratu, ya Raja, jikalau hamba yaitu Esther mendapatkan kasih dari Raja dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan binasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Esther mengatakan apa kepada rajanya?
nyawa Ester dan bangsanya ini sedang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ada orang yang mau membunuh Ester dan bangsanya. Dan raja menjadi sangat marah begitu mendengar jawaban Ester. Siapa itu? Siapa yang berani melakukan itu? Kata Raja Ahasiweros kepada Ester. Kemudian Ester langsung segera menunjuk. Itu Haman yang mau melakukannya. Haman yang mau membunuh aku dan bangsaku, yaitu bangsa Yahudi. Haman yang mau berbuat jahat itu, tuanku raja. Jadi Raja Ahasiweros menjadi sangat marah. Haman langsung dihukum oleh Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros pergi dan Haman itu sempat memohon kepada Ester, tapi terlambat. Raja Ahasiweros langsung marah dan Haman dihukum pada tiang gantungan yang ia buat untuk Mordekai. Haman orang yang jahat, orang yang mau menghancurkan bangsa Yahudi. Tapi dengan pertolongan Allah, bangsa Yahudi menjadi diselamatkan. Umat Allah, bangsa Yahudi menjadi bersukacita. Nah, pada hari yang ditentukan untuk dibinasakan oleh si Haman itu tadi, nah tidak jadi. Dan bangsa Yahudi memperingati hari itu menjadi hari kemenangan. Bangsa Yahudi semuanya bersukacita pada hari itu dan menjadi hari peringatan bagi bangsa Yahudi. Allah memakai Ester dan Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Anak-anak dapat melihat, membaca cerita Ester ini secara lebih lengkap lagi di Alkitab, di kitab Ester pasal 1 sampai pasal 10. Anak-anak, coba kalian pikirkan. Apakah kalau kalian di pihak Ester seperti di posisi Ratu Ester itu, kalian akan berani melakukan itu? Ester berani. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, Ester berani untuk melayani bangsanya. Ya, kita tahu Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa ini. Keselamatan Tuhan Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Keselamatan merupakan anugerah dari Yesus. Allah memberikan kepada Ester dan juga Bapak Mordekai hati yang berani, keberanian untuk dapat melayani bangsanya, menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita keberanian. Wah, berani apa loh, Se? Nah, ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menolak godaan si iblis. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin seringkali juga mengalami godaan dari si iblis. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa lagi. Kita mulai hari ini kita mau belajar berani menolak godaan si iblis. Menolak godaan iblis untuk malas, untuk egois. Menolak godaan iblis untuk apa? Untuk tidak taat, untuk tidak membantah. Kita mau belajar menolak godaan si iblis. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Bukan karena ingin dipuji orang, tapi mau melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, mari mulai sekarang kita mau melayani dan berani menolak godaan si iblis. Melayani harus di gereja? Enggak, kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, paling enggak sekarang kan masa masih pandemi ya. Nah, anak-anak masih di rumah. Kita harus melayani keluarga kita. Berani menolak godaan si iblis dengan melayani keluarga kita, dengan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kita. Bisa? Nah, lo yakin anak-anak pasti bisa semuanya. Hari ini kita belajar berani. Berani apa? Bukan berani pada orang tua lo ya, tapi berani menolak godaan si iblis. Kita berani untuk terus berbuat baik, berani untuk menjadi anak yang taat. Oke anak-anak? Oke. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk berani menolak godaan si iblis. Kami mau belajar berani untuk terus menjadi anak yang taat, yang mau setia kepada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, berikan kekuatan, keberanian buat kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat 7. Bunyinya apa ya? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita pakai gerakan ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bisa? Sekali lagi ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke? Ya, nanti anak-anak silakan dihafalkan di rumah, karena ayat ini akan selalu menguatkan kita. Kita harus tunduk kepada Allah, dan melawan iblis, maka iblis akan lari dari kita. Dan kita terus menjadi anak Tuhan yang baik. Oke? Oke. God bless you. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, sampai sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati.